Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kinanti Atisadu, NPM 1903 10122 dari Paralel A, Program Studi Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Dan saya, Yolanda Silvania, NPM 190310101021 dari Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup C sesi A2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul pembuatan media dan penanaman jasa training. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan media dan penanaman jasa training. Yang pertama adalah media pertumbuhan. Media atau medium pertumbuhan ini merupakan tempat untuk menumbuhkan mikroba. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, untuk jenis-jenis media, ini terbagi menjadi berdasarkan bentuknya, berdasarkan komposisinya, dan berdasarkan fungsinya. Untuk jenis-jenis media berdasarkan bentuknya, ini terbagi menjadi 4, yaitu media cair, media semi padat, dan media selektif. Untuk media cair ini merupakan media yang tidak mengandung agar dan digunakan untuk pembenihan sebelum disebar ke dalam media padat. Lalu media semi padat ini merupakan media yang mengandung agar sebesar 0,3 sampai 0,5. Kemudian ada media padat. Media padat ini mengandung komposisi agar sebanyak 15%. Media padat ini digunakan untuk mempelajari koloni kuman, untuk isolasi, dan untuk memperoleh biakan murni. Selanjutnya yaitu media selektif. Media selektif ini merupakan media cair yang ditambahkan zat tertentu untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis media berdasarkan komposisinya. Ini terbagi menjadi 3, yaitu media sintesis, media semisintesis, dan media non-sintesis. Untuk media sintesis ini merupakan media yang komposisi zat kimianya diketahui dan takarannya secara pasti. Selanjutnya yaitu media semisintesis. Media ini merupakan media yang sebagian komponennya diketahui secara pasti, dan media non-sintesis merupakan media yang komponen kimianya tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya, untuk jenis-jenis media berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi beberapa. Di sini ada 3, yaitu media untuk isolasi. Media ini mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikroba, misalnya saja nutrien broth dan broth agar. Selanjutnya yaitu media diperkaya. Media ini merupakan media yang mengandung komponen untuk pertumbuhan mikroba dan ditambah komponen kompleks seperti darah, serum, kuning telur gitu. Selanjutnya yaitu media diferensial. Media ini digunakan untuk mengidentifikasi mikroba dan campurannya berdasarkan karakter spesifik yang ditunjukkan pada media diferensial. Selanjutnya ada kerusakan pada media. Media-media ini dapat rusak karena beberapa faktor. Nah, kerusakan ini seperti berkurangnya kapasitas pertumbuhan, ini disebabkan oleh oversterilisasi, pencairan yang berulang dari media padat, dan tercampurnya media dengan garam-garam logam. Selanjutnya yaitu penyusutan kekentalan. Ini disebabkan oleh oversterilisasi, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Kemudian ada warna yang menjadi keruh dan gelap. Ini disebabkan oleh oversterilisasi dan terjadinya karamelisasi karbohidrat serta pemanasan yang tidak merata. Lalu ada perubahan pH, ini bisa disebabkan oleh oversterilisasi, pencampuran yang tidak merata, dan pemanasan berulang. Selanjutnya yaitu pengendapan. Pengendapan ini dapat disebabkan oleh oversterilisasi, pemanasan media agar yang terlalu lama, dan bahan-bahan yang dipakai tidak sesuai. Selanjutnya, apa bedanya media dasar dan media inokulasi?
Nah, perbedaannya yaitu media dasar merupakan media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan media lain yang lebih kompleks, sedangkan media inokulasi ini merupakan media yang digunakan untuk menanam bakteri. Inokulasi ini dilakukan untuk memperoleh suatu biakan yang murni. Selanjutnya yaitu aplikasi pembuatan media. Salah satu pengaplikasian pembuatan media dalam industri yaitu pada limbah cair industri tahu. Nah, limbah tahu ini masih memiliki kandungan organik yaitu protein sebesar 40-50%, lalu kandungan karbohidrat sebesar 25-50%, dan kandungan lemak yaitu 10%. Oleh karena itu, limbah cair industri tahu dapat digunakan sebagai media alternatif penumbuhan bakteri seperti bakteri Bacillus sp. Nah, limbah tahu ini dapat digunakan sebagai media alternatif karena mengandung protein dan karbohidrat yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh beberapa mikroorganisme. Ini ada syarat pembuatan media. Yang pertama ini ada suasana media, di mana pH dan suhu harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh zat renik. Umumnya pH yang dibutuhkan oleh bakteri patogen yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Namun ada juga bakteri yang membutuhkan suhu yang tinggi atau yang lebih rendah. Yang kedua ada sterilitas, di mana media ini sebelum dipakai harus disterilkan terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, yang ketiga ada susunan makanan, di mana media ini harus mengandung bahan-bahan makanan yang cukup dengan kebutuhannya, di mana unsur makro yang dibutuhkan oleh media ini oleh bakteri yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Sedangkan unsur mikronya yaitu seperti besi dan magnesium. Yang terakhir ada kekentalan, di mana untuk media padat, kekentalan atau kepadatan ini harus memenuhi syarat. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu penanaman jasa teknik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya. Yang berikutnya yaitu penjelasan tentang jasa teknik. Jadi, apa itu jasa teknik? Jasa teknik atau mikroba adalah jasad hidup yang berukuran kecil. Bentuk dari jasad teknik ini ada beraneka ragam. Sebagian besar terdiri dari organisme bersel satu atau uniseluler, dan juga ada mikroorganisme yang bersel banyak atau multiseluler. Dengan mata telanjang manusia, kita hanya dapat menangkap benda dengan ukuran di atas 0,1 sampai dengan 0,2 mm, atau sekitar 100 sampai dengan 200 mikrometer. Sedangkan jasad teknik umumnya berukuran lebih kecil dari 100 mikrometer. Jadi dengan mata telanjang manusia kita ini, kita tidak dapat melihat jasad teknik. Kita dapat melihatnya dengan bantuan alat yang bernama mikroskop. Berikut ini ada beberapa contoh dari kegunaan jasad teknik. Yang pertama untuk proses-proses klasik seperti khamir untuk membuat anggur dan juga roti. Kemudian yang kedua untuk produksi antibiotik antara lain penisilin oleh jamur Penicillium sp. Kemudian yang ketiga adalah teknik genetika modern seperti untuk memindahkan gen. Dan yang keempat di bidang pertanian, misalnya untuk pupuk hayati. Dan yang kelima di bidang pertambangan seperti untuk proses leaching di tambang emas. Dan yang keenam di bidang lingkungan, misalnya untuk mengatasi pencemaran limbah organik maupun anorganik. Nah, di dalam penanaman media atau dalam penanaman jasad teknik ini, ada salah satu proses yang dinamakan dengan isolasi. Nah, apa itu isolasi? Jadi, isolasi adalah proses pemisahan mikroba dari lingkungannya, yaitu di alam, dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Nah, dalam isolasi ini kita harus mengetahui cara-cara penumbuhan mikroba pada media biakan dan juga syarat-syarat yang diperlukan, seperti faktor nutrisi dan kebutuhan oksigen. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan isolasi mikroba, yang pertama yaitu ada sifat-sifat spesies mikroba yang diisolasi.
Jadi dalam mengisolasi mikroba, kita harus mengetahui sifat-sifat spesial dari mikroba, karena sifat dari setiap mikroba itu berbeda. Yang kedua yaitu tempat hidup dan asal mikroba. Jadi kita harus tahu, karena berbeda tempat hidup, berbeda pula penanganannya. Kemudian yang ketiga yaitu medium penumbuhan yang sesuai. Karena dari sifatnya tadi berbeda, jadi medium penumbuhan mikroba itu berbeda-beda tergantung dengan mikroba apa yang akan kita tumbuhkan. Nah, yang keempat yaitu cara menanam dan inkubasi mikroba. Itu juga harus sesuai dengan jenis mikroba yang akan kita tumbuhkan. Nah, selain isolasi dalam penanaman citrani juga ada proses yang dinamakan dengan inokulasi. Jadi penanaman bakteri atau biasa disebut dengan inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Nah, dalam inokulasi ini dilakukan dalam kondisi aseptik, yakni kondisi di mana semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium dan pengerjaan dijaga agar tetap steril. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Dalam ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan atau percobaan. Inokulasi ini dapat dilakukan dalam sebuah kotak kaca yang biasa disebut dengan LAF atau laminar airflow, ataupun dalam ruangan yang terjaga kesterilannya. Nah, jenis penanaman mikroba ini dapat dibedakan dari jenisnya. Yang pertama yaitu ada secara aerob dan juga yang kedua ada secara anaerob, di mana aerob ini ada oksigen atau ada udara di dalamnya dan aerob ini tidak ada oksigen atau tidak ada udara di dalamnya. Dalam kondisi aerob ini ada metode gores, metode tabur, metode tuang, dan metode tusuk. Sedangkan dalam anaerob ini ada menggunakan medium yang diperkaya, kemudian ada menghilangkan oksigen bebas dengan pembakaran, yang ketiga ada absorpsi oksigen, dan yang keempat ada mendesak oksigen dengan inert. Nah, dalam praktikum ini kita lebih fokus ke penanaman mikroba dalam kondisi aerob atau dalam kondisi yang ada oksigen ataupun ada udara. Nah, yang pertama ada metode gores, di mana dalam metode gores ini kita membagi cawan Petri menjadi 3 sampai dengan 4 bagian. Kemudian OC kita sterilkan dan kita lekatkan pada sumber isolat. Kemudian mengoreskan OC tersebut pada cawan berisi media steril. Nah, teknik ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan juga waktu. Tetapi dalam metode gores ini kita memerlukan keterampilan-keterampilan yang diperoleh dengan latihan. Pengoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum pindah. Di antara garis-garis goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah, sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Cara penggarisan dilakukan pada medium pembiakan padat bentuk lempeng. Bila dilakukan dengan baik, teknik inilah yang paling praktis. Dalam pengerjaannya terkadang berbeda pada masing-masing laboratorium, tapi tujuannya sama, yaitu untuk membuat goresan sebanyak mungkin pada medium pembiakan. Nah, ada beberapa teknik dalam metode goresan, antara lain sebagai berikut. Nah, ini ada goresan T, ada goresan kuadrat, ada goresan radian, dan juga ada goresan sinambung. Berikutnya yaitu metode tabur. Teknik ini memerlukan agar yang belum padat untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan Petri, kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Selanjutnya yaitu metode tuang, yaitu isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Kemudian ada metode tusuk,
yaitu dengan cara meneteskan atau menusukkan jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum ke dalam media. Nah, gambarnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya selain proses isolasi dan juga inokulasi, ada juga proses yang disebut dengan inkubasi. Nah, apa itu inkubasi? Jadi, inkubasi adalah proses penyimpanan media hasil dari inokulasi di dalam inkubator dalam suhu yang terkontrol. Tujuan dari inkubasi adalah untuk menjaga hasil dari inokulasi. Nah, dalam inkubasi ini ada faktor yang mempengaruhi, seperti suhu kelembapan, udara, dan juga oksigen. Baik, jadi dalam penanaman jasad Renix secara keseluruhan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu, di mana pada umumnya mikroorganisme dapat tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. Tetapi, ada sebagian bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi cukup ekstrim. Kemudian yang kedua ada pH, di mana pH optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah sekitar pH netral, yaitu 6,5 sampai dengan 7,4. Pada umumnya, bakteri tidak akan tumbuh pada pH yang terlalu asam ataupun terlalu basah. Sehingga ketahanan terhadap pH ini yang dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan makanan. Misalnya dengan teknik fermentasi. Yang ketiga yaitu oksigen, di mana oksigen merupakan unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan mikroba aerob. Kemudian yang keempat ada tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik yang tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Akibatnya, bakteri dapat mati atau terhambat pertumbuhannya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara menambahkan garam, sehingga tekanan osmotik cairan akan naik. Dan yang kelima ada unsur kimia, di mana untuk pertumbuhannya bakteri ini membutuhkan unsur-unsur kimia seperti C, H, N, S, dan P. Selain itu juga membutuhkan unsur mikro seperti Zn, Fe, dan juga Cu. Cukup sekian dari kami, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.